Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Andika Utama Putra S, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 251041800173. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 17 Palembang, kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan doa dipimpin oleh salah satu dari kalian. Silakan, Karis. Bagian teman-teman belum siap, gerak. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Mu'alifah. Keterangannya apa? Sakit ya. Selanjutnya ada lagi yang tidak hadir? Udah, itu aja ya? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, silakan dilihat terlebih dahulu lacinya masing-masing. Kalau ada sampah yang berserakan, silakan untuk dibuang terlebih dahulu di kotak sampah. Ya. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau semuanya baik semua. Baik, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang Syu'abul Iman atau cabang iman. Cabang-cabang iman yang mana kesimpulannya adalah orang-orang yang beriman tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang buruk atau perilaku-perilaku tercela. Oleh karena itu, mudah-mudahan setelah kita mempelajari Syu'abul Iman kemarin, kita dapat mengaplikasikan materi itu di kehidupan nyata atau di kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak, beberapa hal yang ingin Pak pertanyakan terlebih dahulu. Ini berkaitan tentang materi yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama, adakah di sini di antara kalian yang pernah membeli barang atau sesuatu akan tetapi tidak dimanfaatkan dan tidak dipakai? Hanya beli saja tapi tidak dipakai dan tidak dimanfaatkan. Pernah nggak? Pernah, oke. Kemudian berkaitan tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu menghindari diri dari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, silakan dilihat di slide-nya di depan. Yang pertama yaitu, peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Inilah ketiga tujuan pembelajaran yang akan kita capai di materi hari ini. Baik, anak-anak, adapun kegiatan kita pada hari ini nantinya kita akan membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok, kemudian masing-masing kelompok akan berdiskusi masalah materi yang telah Pak sebutkan tadi. Kemudian nanti setelah berdiskusi, silakan kalian menjawab LKPD yang akan Pak bagikan kepada kalian, dan nantinya setelah kalian sudah menjawab LKPD itu,
masing-masing dari kelompok kalian mengirimkan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sampai di sini paham? Oke, baik. Ini ada 4 gambar, ya. Ada 4 gambar dan masing-masing gambar tersebut memiliki maksud yang berbeda. Gambar pertama, coba perhatikan. Ada yang bisa menjawab apa maksud dari gambar pertama? Oke, Ulia. Oke, Pak. Jadi pada gambar 3.1 ini dijelaskan bahwa seorang wanita ini telah melakukan belanja yang berlebihan, yang dimana seharusnya kita hidup di dunia ini untuk menghemat apapun yang kita miliki, yang dimana kita wajib untuk menghindari kehidupan yang berfoya-foya agar apapun yang kita miliki bisa bermanfaat bagi kita maupun dengan orang lain. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Ulia. Pak ingin bertanya kepada kalian dahulu, ya. Apa maksud dari ahlakul mazmumah? Ada yang tahu nggak ahlakul mazmumah itu apa? Perbuatan atau sifat tercela yang bertentangan dengan ajaran agama. Sifat yang bertentangan dengan ajaran agama. Oke, tepat sekali. Ahlakul mazmumah artinya perilaku atau sifat-sifat tercela, ya. Adapun sifat-sifat tercela antara lain yaitu berfoya-foya, kemudian apa? Riya, kemudian apa lagi? Sum'ah, hasad, dan takabur. Kelima sifat ini masuk dalam kategori ahlakul mazmumah. Oke, atau ahlak-ahlak tercela. Perilaku tercela. Oke, anak-anak, di sini ada Quran surat Al-Luqman ayat 16 sampai dengan 19. Mari kita sama-sama baca terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yang pertama adalah berfoya-foya. Berfoya-foya artinya sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebih-lebihan dengan tujuan untuk bersenang-senang tanpa adanya manfaat, ya. Setelah ini kita akan membagi kelompok, ya. Kelompok di situ nanti akan Pak masing-masing kelompok akan Pak berikan LKPD, ya. Lembar kerja peserta didik. Oke. Anak-anak di sini sudah ada LKPD, ya. Silakan nanti kalian diskusikan kepada teman-teman kalian, anggota masing-masing, kemudian jawab identifikasi masalah atau permasalahan yang ada di LKPD ini. Silakan nanti dijawab. Kemudian jawabannya tulis di belakang. Silakan tulis di belakang, ya. Setelah kalian berdiskusi, nanti silakan masing-masing dari kelompok untuk mengirimkan perwakilannya mempresentasikan hasil dari diskusinya ke depan. Oke, di sini Pak bagikan LKPD-nya satu-satu. Hah? Satu orang aja. Satu perwakilan aja. Ya. Oke, silakan ya tentukan siapa ketuanya. Tuh. Siapa sekretarisnya. Kemudian moderator dan pemakalah, ya. Nanti boleh satu orang maju ataupun 2 orang, ya. Silakan, enggak apa-apa. Sekitar 20 sampai 30 menit untuk berdiskusi. Silakan. Ya, boleh. Siapa yang maju nanti? Oke. Susah nggak? Nggak usah kan? Udah kan? Ya, silakan cari di buku ataupun di YouTube, di internet. Hanya terlalu berat, pakai bahasa kalian sendiri ya. Jadi gunakan bahasa yang sederhana biar mudah untuk dipahami. Kalaupun ada contoh silakan
Ini udah sampai mana jawabannya? Baru nomor 2. Ini nomor berapa yang belum? Oh. Oke, udah sampai mana? Nomor 3. Oke anak-anak, baik. Silakan untuk yang pertama, bagi yang sudah siap mempresentasikan, silakan. Bebas. Kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 2. Kelompok 1. Oke. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 menceritakan tentang materi yang berfoya-foya. Jadi berfoya ini Kenalkan, nama saya Naila Hairunisa, nomor absen 23, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu Hakim. Jadi, jika Islam melarang adanya berfoya-foya, apakah menikmati hasil kerja keras sendiri juga bisa dianggap salah? Atau istilah bahasa sekarang tuh dibilang self-reward. Di mana batas antara menikmati nikmat Allah dan berlebihan atau melampaui batas yang disebut israf tersebut? Terima kasih. Boleh teman kelompoknya ikut bantu menjawab kalau ada. Ya, nggak apa-apa. izin saya menjawab dari kelompok berapa? 3. Kelompok jawaban dari kelompok 3. Jadi dalam Islam itu tidak dilarang untuk menikmati hasil kerja keras. Bahkan hari itu dianjurkan dan sama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak berlebihan. Allah mencintai hamba yang bekerja keras dan bersyukur atas rezeki yang diberikannya. Menikmati hasil usaha sendiri adalah bentuk syukur, selama tidak membuat seorang lalai dari kewajiban, ibadah atau bersikap sombong dan boros. Nah, mungkin itu saja. Apakah sudah jelas? Sudah atau lebih? Oke. Silakan ditutup untuk kelompok 1. Baiklah, sekian dari saya. Perwakilan dari kelompok 1. Maaf apabila ada banyak salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita akan memasuki cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang pertama, cara menghindari sifat riya dan sum'ah ialah meluruskan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatu Ulia dengan nomor absen 14. Saya berasal dari kelompok 3. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan kepada kalian sebagai perwakilan kelompok 2, jika kita bersedekah kepada orang lain, tetapi sedekah kita dilihat sama orang. Nah, orang ini menyebar-nyebar berita bahwa saya tuh bersedekah. Nah, kira-kira perilaku tersebut termasuk kegiatan riya atau bukan? Nah, terus bagaimana cara kita untuk menangani sikap tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh Karis. Oke, boleh saya jawab. Kalau misalnya ini tetap seperti kita poin pertama tadi, cara menghindarinya. Niat kita ini sebenarnya ingin dilihat oleh orang lain atau ikhlas karena ibadah untuk Allah SWT. Maka kalau misalnya tiba-tiba ada orang lain nggak sengaja nih ngelihat Pak Ulya sedekah kepada Fadal Al-Faridi, kasih permen misalnya nih, tiba-tiba disebarin ke seluruh satu kelas ini. Ya itu sebenarnya itu nggak termasuk dalam sifat riya atau sum'ah karena orang lain tersebut menyebarkan kebaikannya Ulya. Justru itu mungkin manfaat dari Ulya bersedekah sehingga orang lain tahu dan senang pada Ulya. Jadi itu lebih tempatnya lebih ke manfaat Ulya bersedekah karena niat atas tidak riya dan hanya untuk Allah SWT. Oke, baik. Terima kasih, Karis. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memperdalam tentang apa itu takabur. Jadi, kalau secara umum sendiri takabur itu berarti sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nadifa Akila Karwana dengan nomor absen 30. Saya ingin bertanya, kenapa orang-orang yang sombong atau takabur dianggap sangat dibenci oleh Allah? Padahal kadang dia hanya merasa bangga atas kerja kerasnya sendiri. Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang menanyakan bahwa mengapa Allah itu sangat membenci orang yang melakukan takabur atau kesombongan sendiri. Itu dijelaskan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu hadis riwayat Muslim. Walaupun orang itu tidak akan masuk surga apabila dia memiliki kesombongan walaupun sebesar biji sawit. Itu maksudnya kita boleh kita boleh bangga atas apa yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita sudah melakukan takabur atau kesombongan, kita memamerkan apa yang kita dapatkan tadi. Kalau bangga itu boleh, tapi kalau sudah memasuki ranah memamerkan apa yang kita banggakan tadi, sama seperti riya, itu Allah membencinya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 6. Presentasi dari kelompok 7 tadi, maka berakhir pula diskusi kita atau pertemuan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, adapun kesimpulan dari materi kita, yaitu Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik yang dilakukan dan perilaku buruk yang ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad pasti akan mendatangkan hal yang mudarat atau yang buruk. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari ini, kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari. Ada satu perwakilan dari kalian untuk mereview dan merefleksikan kegiatan pada hari ini. Silakan, siapa yang bisa? Oke, Ulia silakan untuk merefleksikan atau mereview kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari penyampaian yang diberikan Pak Andika, menurut saya itu sudah sangat jelas dan sangat bermanfaat bagi saya, tentunya bagi kita semua kelas 10-9. Nah, di sini saya berharap pada teman-teman semua, semoga kita ke depannya menghilangkan sikap-sikap yang tidak terpuji seperti yang sudah dijelaskan. Nah, terus menurut saya bagian yang paling sulit dari pelajaran ini adalah membedakan antara sifat riya dan sumah, karena awalnya saya tidak tahu perbedaannya, tetapi setelah dijelaskan oleh Pak Andika saya menjadi lebih tahu. Terus hal yang akan saya lakukan atau yang akan saya perbaiki untuk kedepannya, saya akan lebih rajin membaca pembelajaran sebelum dibacakan atau dijelaskan sama Pak Andika. Jadi kita akan lebih mengetahui lebih dalam materi apa yang akan dibahas. Terus mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lafazkan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.